Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Waalaikumsalam. kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan terkait dengan tugas bahasa Indonesia. Kami mengambil judul Sumpah Pemuda dan Kedudukan Bahasa Indonesia, Kajian Historis, Yuridis, dan juga Linguistik. Para penyusunnya saya Abdul Aziz, kemudian ada Kang Ujang Abdul Aziz, Kang Tetep, dan juga Kang Habibullah. Silakan untuk presentator yang pertama pada Kang Tetep Maulana. Terima kasih Pak Moderator. Eh, Langsung saja latar belakang daripada Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berbagai organisasi pemuda berkumpul dan menyatukan tekad dalam ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Momentum ini sangat krusial karena saat itu Indonesia memiliki ratusan suku dan lebih dari 700 bahasa daerah. Kesepakatan mengangkat satu bahasa pemersatu menjadi jembatan solid menuju kemerdekaan. Namun, di era modern ini posisi mulai terancam oleh globalisasi dan dominasi bahasa asing, sehingga topik ini sangat relevan untuk dikaji. Dan di sini ada deklarasi kebahasaan. Sumpah Pemuda memiliki dua dimensi. Pertama, politik persatuan melawan penjajah dan kebahasaan. Keputusan memilih identitas bersama. Bahasa Melayu dipilih sebagai cikal bakal bahasa Indonesia karena perannya sebagai language French, bahasa perdagangan di Nusantara. Sifatnya yang sederhana, tanpa kasta dan inklusif, membuatnya mudah diterima semua suku. Ini membuktikan kearifan para pendiri bangsa yang tidak memaksakan bahasa suku mayoritas. Eh, Ya, terima Silakan kasih moderator. Kang Tetep. Yang selanjutnya Kang Habibullah ya. Siap. Slide selanjutnya. Oke, oke, saya lanjutkan. Jadi bahasa Indonesia memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui dua pilar utama. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengatur secara rinci kewajiban penggunaan bahasa, pembinaan hingga sanksi pelanggarannya. Regulasi ini mengikat seluruh warga dan lembaga negara, memberikan kepastian hukum bagi posisi bahasa kita. Yang selanjutnya yaitu fungsi sebagai bahasa nasional. Sebagai narasi, bahasa nasional terdapat 4 fungsi utama. Pertama, identitas, yaitu simbol dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, kebanggaan, wujud cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketiga, pemersatu, alat komunikasi efektif lintas suku dan budaya. Yang keempat, perhubungan, media pengantar kebudayaan antar daerah. Keempat fungsi inilah yang menjadi fondasi kebangsaan kita. Selanjutnya itu fungsi sebagai bahasa negara. Jika fungsi nasional bersifat kultural, fungsi sebagai bahasa negara bersifat formal dan fungsional di 4 ranah. Yang pertama, bahasa resmi, administrasi, pemerintahan, dan dokumen negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan nasional. Yang ketiga, bahasa dalam pengembangan iptek dan publikasi ilmiah. Yang keempat, bahasa resmi komunikasi pembangunan nasional. Ini menjadi bahasa Indonesia sebagai tulang punggung birokrasi dan kemajuan bangsa. Selanjutnya silakan pada Kang Ujang untuk mempresentasikan. Di sini ini tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. Di era globalisasi, kita menghadapi ancaman sekaligus peluang. Ancamannya adalah
maraknya interferensi istilah asing, sikap kurang bangga terhadap bahasa sendiri, serta tren bahasa campuran yang merusak kaidah baku. Namun, peluangnya sangat besar. Dengan ratusan juta penutur dan pengakuan UNESCO, bahasa Indonesia berpotensi kuat menjadi bahasa internasional melalui diplomasi budaya. Semua tergantung kesiapan kita menghadapinya. Kemudian di slide selanjutnya, yaitu pelestarian dan pengembangan bahasa Indonesia. Untuk menjawab tantangan tersebut, ada 4 strategi yang harus dijalankan. 1. Penguatan badan bahasa dalam standarisasi dan sosialisasi bahasa baku. 2. Pendidikan inovatif yang dikemas, menarik, dan kontekstual bagi siswa. Ketiga, promosi bahasa baku di media massa dan platform digital secara masif. Yang keempat, internalisasi nilai Sumpah Pemuda pada generasi muda lewat pendidikan karakter. Ya, terima Saya kasih, kembali lagi ke Kang Ujang. Ya, terakhir, jadi untuk kesimpulannya, bahwa secara historis, Sumpah Pemuda adalah tonggak kesadaran sederhana, kesadaran berbahasa, ya. Jadi secara yuridis, ia dilindungi konstitusi. Secara linguistik, ia adalah bahasa yang dinamis. Secara inklusif, Sumpah Pemuda dan bahasa Indonesia tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah fondasi keutuhan negara di era global. Sebagai penutup, ingatlah, bahasa menunjukkan bangsa. Mari jaga jati diri kita dengan bangga berbahasa Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 6. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Juga mohon maaf atas segala kekurangan. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.